Manajemen sumber daya manusia dalam integrated healthcare system. Manajemen adalah mengatur dan memanfaatkan sumber daya secara efisien, efektif, produktif, dan berkualitas untuk mewujudkan tujuan organisasi. Sumber daya yaitu man atau human resource, money, mesin, market, material, metode, teknologi, dan informasi. Sumber daya manusia kesehatan adalah tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan strategis dan tenaga pendukung atau penunjang yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan dirinya dalam upaya dan manajemen kesehatan. Manajemen sumber daya manusia kesehatan adalah mengatur tenaga kerja melalui perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian agar efisien, efektif, produktif, menghasilkan sesuatu yang berkualitas dalam mendiskusikan tujuan yang ditetapkan organisasi. Mengapa diperlukan manajemen sumber daya manusia kesehatan? Karena merupakan unsur yang penting dan merupakan pilar penyangga utama dalam organisasi, sekaligus tenaga manusia adalah penggerak di dalam organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia kesehatan adalah mengelola, mendayagunakan, mengembangkan kompetensi tenaga agar dapat bekerja secara optimal di dalam suatu organisasi. Kompetensi tenaga yaitu ada 3, kompetensi individu, kompetensi kelompok, dan kompetensi tim. Regulasi manajemen sumber daya manusia kesehatan terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, yaitu pada pasal 6 sampai dengan pasal 16 dibahas tentang tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Kemudian di dalam pasal 197 sampai dengan 201 dibahas tentang sumber daya manusia kesehatan. Ada juga dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 dibahas tentang sistem kesehatan nasional. Sumber daya manusia kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknis biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri. Apa yang menjadi masalah tenaga kesehatan? Yang pertama, lambatnya pengangkatan pegawai atau jumlah yang belum mencapai yang diharapkan. Yang kedua, distribusi tenaga, mutu atau keahlian yang tidak merata, dan pengembangan profesi. Ketiga, rendahnya kinerja. Yang keempat, masalah manajemen tenaga kerja. Ini juga dipengaruhi oleh pelaksanaan desentralisasi, kemampuan fiskal daerah, dan keadaan geografi suatu wilayah cakupan. Apakah tujuan utama dari pelayanan kesehatan terintegrasi yang berpusat pada masyarakat WHO, yaitu hak akses yang sama ke pelayanan kesehatan yang berkualitas atau universal health coverage, pelayanan individu yang mendapatkan kebutuhan ke prevensi pasien, pelayanan yang terkoordinasi sehingga memfasilitasi pelayanan yang komprehensif, aman, efektif, efisien, dan berkesinambungan. Dan yang keempat, lingkungan kerja yang mendukung dengan pekerja pelayanan kesehatan yang termotivasi dan kompeten. Keuntungan dari integrasi pelayanan kesehatan yaitu kepuasan pasien menjadi prioritas, pengurangan pemborosan biaya operasional, dan pelibatan pasien dan keluarga pasien dalam mendukung proses penyembuhan pasien. Integrasi layanan juga berimplikasi pada aspek makro yang mempengaruhi sistem layanan serta kesiapan organisasi atau tenaga kesehatan untuk beradaptasi dengan model integrasi layanan primer atau ILP saat ini yang berfokus pada transformasi layanan primer yang bertujuan untuk mewujudkan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas. Pelayanan puskesmas semakin terintegrasi dan komprehensif berdasarkan 4 klaster yang diintervensi oleh semua program, yaitu klaster pertama manajemen puskesmas, yang kedua klaster ibu hamil, balita dan remaja, yang ketiga klaster usia produktif dan lansia, yang keempat klaster penanggulangan penularan penyakit atau surveillance termasuk laboratorium puskesmas. Terima kasih.